biyen iku yo, bahasa Inggrisku awelek sumpah. Tapi, mari aku mengimplementasikan cara-cara iki. Wih, dari sing awale kuagok lek ngomong, langsung cas cis cus. Cara pertama, always think in English. Nah, iki cara iki, wah, aku gak iso stress enough yo, seberapa pentingnya menggunakan cara iki. Soalnya biyen iku yo, aku lek mikir bahasa Inggris suwe nemen. Cuman, habis aku mencoba untuk mikir dalam bahasa Inggris nih, kayak apapun yang aku lakukan sehari-hari, planning lah, mendeskripsikan lah, apapun itu. Wih, dari yang awalnya suwe lek mikir bahasa Inggris yo, kayak pakai Pentium piro ngono yo, langsung jadi Windows i7. Tapi ini beneran, cara ini tuh work like a charm. Bahkan beberapa followersku ya, komen di YouTubeku, mereka ngomong kalau cara ini tuh beneran bisa membantu mereka untuk belajar bahasa. Dan menurutku yo, dari semua cara tips-tips yang paling penting di luar sana, kalau kalian mau bisa fluent in English, cara yang paling penting adalah always think in English. Tips kedua, tingkatin exposure kalian ke bahasa Inggris. Caranya piye? Iki, aku wis kandhani bolak-balik. Sing pertama, nonton series atau dengerin podcast. Lek aku biyen yo, misalnya aku melakukan hal yang nggak pakai utek yo, atau mindless work, aku langsung dengerin podcast atau nggak dengerin series. Dengan cara itu, kalian bisa ningkatin exposure kalian ke bahasa tersebut. Dan yang paling penting yo dari bahasa, itu sebenarnya exposure ya, Rek. Kalau kalian nggak terekspos sama bahasa itu yo, kalian tuh nggak ngerti ini cara ngomongnya bagaimana, seperti native speakers. Dan kita kan pengen ngomong bahasa Inggris kayak native speakers toh. Makanya, kalian harus tingkatin jam terbang kalian, yaitu exposure kalian ke bahasa tersebut. Biyen iku yo, lek aku nge-gym atau perjalanan, aku tuh mesti dengerin lagu guys. Cuman habis itu tak ganti yo, dengan mendengarkan podcast atau nonton series. Dan itu bener-bener, bekerja guys. Aku sing awalnya bingung be kata-kata ini, kan aku sering denger noto. Itu kayak nyantol-nyantol dewe. Tapi jujur yo, awalnya pasti yo, bosen Rek. Awalnya kalian denger malam chaos iki, moro-moro keganti jadi hello, today we're going to talk about yo bosen toh guys. Jujur aja yo, aku yo bosen. Cuman ya namanya mau jadi fluent in English yo, harus ada yang kita korbankan, yaitu kesenangan kita. Yang ketiga, talk to someone with a better speaking ability. Iki yo, kabeh ero yo kudu ngomong sama orang yang memang lebih jago daripada kita speakingnya. Tapi lek di Indo iki yo, jujur untuk susah sih menurutku. Karena aku dewe iki yo, misalnya ngomong bahasa Inggris be konco-koncoku, dibully, Cak. Jadi yo, aku itu mencarinya ini yo susah sebenarnya. Tapi lek cara aku biyen iku yo, misalnya nih, ada yang ngechat aku. Nah, aku biasanya balas pakai bahasa Inggris. Kalau buat teman-teman di sini yo, misalnya teman-temannya kalian tuh kayak, wah kurang memungkinkan nih yo untuk balas pakai bahasa Inggris. Kalian tuh mikir aja dalam bahasa Inggris di otak kalian. Oh, ini nih, aku mau menjawab ini kalau misalnya temanku ngomong kayak gini. Tapi, kalau kalian ngechatnya yo, tetap balasin pakai bahasa Indo. Karena basically, yang paling penting di speaking ability, terutama di IELTS, itu adalah gimana cara kita bisa hold the conversation, dan gimana caranya kita bisa ngomong untuk kehidupan sehari-hari. Karena yang paling penting kan sebenarnya speaking on a daily basis kan, yaitu conversation sama orang-orang di sekitar kita. Dan hal ini penting banget guys, karena kalau kalian tidak mengintegrasikan bahasa Inggris di kehidupan kalian sehari-hari, gak bakal fluent, tak jamin. Yang terakhir, take every chance, every opportunities to talk in English. Misalnya nih ya, ono presentasi in English language. Nah, pasti kan orang pada kayak tunjuk-tunjukkan, kamu aja gitu. Tapi aku biyen yo, pas aku dapat kesempatan itu, aku pasti orang pertama yang angkat tangan. Saya mau dok, saya mau bu, saya mau pak. Karena itu akan memaksa saya untuk ngomong bahasa Inggris di depan semua orang dan memaksa saya untuk belajar. Wong iku yo, lek gak dipaksa, gak akan bisa belajar. Dan aku pun begitu. Jadi karena terpaksa oleh keadaan yang aku sign up for, aku tuh kayak, waduh, aku lek gak sih bahasa Inggris ya, lek gak latihan speaking beforehand. Iki, malu-maluin dan aku nggak mau malu-maluin toh. Makanya aku latihan, aku cari kata-katanya, cari sinonimnya, cari translatannya, biar aku bisa ngomong at least yo fluency lah. Dan yang kedua ya, dengan kalian selalu memosisikan diri kalian di tempat-tempat yang menegangkan yo, misalnya kayak di depan 100-200 orang kalian harus ngomong bahasa Inggris, kayak aku biyen, itu akan mensimulasikan diri kalian seolah-olah kalian itu lagi ujian, sehingga kalian itu bisa menghandle anxiety kalian dan stres kalian pada saat ujian beneran. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, tak kasih satu tips terakhir, bonus nih, yaitu pelajari sinonim-sinonim dari kata-kata yang sering kalian pakai. Misalnya nih ya, pada saat ujian, masa kalian, I like reading this book because it's good. I love eating this food because it's good. Tapi good. Makanya, ini pentingnya untuk pelajari sinonim. Sinonim itu bisa dengan phrasal verbs, bisa dengan idioms, bisa dengan kata-kata itu sendiri. Misalnya ya, happy. Happy itu ada banyak banget sinonimnya. Misalnya, I'm so happy today. I'm so joyful today. I'm so elated today. Atau mungkin yang idioms, I'm over the moon. Nah, jadi kalian bisa pelajarin semua sinonim kata-kata yang kalian suka pakai.
Contohnya lagi ya, big. This cake is big. Nah, kan bisa ngomong, this cake is huge. This cake is enormous. Itu kan banyak sinonimnya. Atau misalnya, good. This book is good. This book is impressive. This book is outstanding. This book is terrific. Kalau misalnya kalian hanya mengulang kata-kata yang kalian pakai, examiner tuh bakal ngeh, ini orang kok limited banget ya dia punya vocabularies-nya. Jadinya kan nggak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. So, tak tekankan lagi ya, sinonim itu sangat penting dan kalian harus pelajarin. Sekian video kali ini, buat kalian-kalian yang merasa bahwa video-video di channel ini berguna, tolong like, komen, dan juga subscribe karena aku lagi kembangin channel ini. See you di next video. Dadah!